Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada minggu ini ya. Kita bakal melanjutkan tentang materi sebelumnya. Mana materi sebelumnya kita tentang demokrasi terpimpin kan. Nah, kita juga tentang membahas tentang demokrasi terpimpin. Tapi untuk materi saat ini kita bahas tentang pembebasan Irian Barat dan konfrontasi terhadap Malaysia. Ya, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Nah, di sini ada beberapa terbelakang yang melatar belakangi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Yang pertama itu Belanda itu tidak menepati perjanjian yang berada di yang pada saat itu perjanjian yang ada di KMB Komisi Meja Bundar pada tahun 1949 yang mana Belanda mengakui kemerdekaan maupun kedaulatan Indonesia kecuali atas status Irian Barat yang akan diserahkan setahun setelah kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1950. Tapi sayangnya pada tahun 1950 ini Belanda masih belum mau menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia. Nah, dalam hal ini Indonesia mencoba beberapa upaya untuk pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Yang pertama melalui upaya diplomasi dan yang kedua melalui upaya konfrontasi. Nah, diplomasi itu merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu masalah melalui dengan jalur damai. Sedangkan konfrontasi itu melalui dengan kayak sebuah konflik lah antar dua negara. Nah, ini ada upaya pembebasan Irian Barat melalui jalur diplomasi. Yang Bapak tadi bilang kan diplomasi ini melalui jalur damai. Nah, Indonesia ada melalui diplomasi melalui perundingan bilateral dan forum PBB. Indonesia ini sudah nyoba perundingan bilateral ini sebanyak 3 kali pada tahun 1950, 1952 dan 1954, tapi semuanya gagal. Karena di sini Belanda masih nggak mau menempati janjinya yang ada di KMB. Porto Indonesia juga beberapa kali menyuarakan tentang pembebasan Irian Barat melalui forum PBB. Namun masih belum dapat dukungan yang cukup dari negara-negara lain, belum memperoleh suara yang kuat lah kayak gitu. Baru Indonesia mencoba diplomasi jalur lain yaitu melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955 atau lebih dikenal dengan KAA ya. Ini dihadiri 29 negara dari benua Asia dan Afrika. Nah, 29 negara ini mendukung penuh kembalinya Irian Barat ke tangan Indonesia, tapi pada kenyataannya di dunia kancah internasional suaranya ini masih belum cukup gitu. Jadi Indonesia ini tuannya masih gagal lah melalui jalur diplomasi juga. Habis itu Indonesia mencoba melalui jalur konfrontasi. Nah, ini ada beberapa jalurnya. Yang pertama ada konfrontasi politik ya. Nah, pertama membatalkan hubungan Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Indonesia membatalkan hubungan dengan Belanda secara sepihak. Itu ada membentuk pemerintahan sementara Irian Barat yang berada di Tidore pada tanggal 17 Agustus tahun 1956. Itu Indonesia juga mengambil alih semua perusahaan milik Belanda di Indonesia melalui kaum buruh, kemudian diserahkan kepada pemerintahan Indonesia. Itu ada juga Indonesia membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau disingkat FNPIB gitu. Bertu di sini puncaknya Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Habis itu yang kedua ini masih gagal nih ya melalui konfrontasi politiknya ya. Indonesia coba melalui konfrontasi ekonominya. Nah, di sini Indonesia membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai sekitar 3.661 juta golden. Nah, itu kalau dirupiahkan Bapak kurang tahu ya. Bertu Indonesia juga melarang maskapai penerbangan Belanda mendarat maupun terbang di atas wilayah Indonesia. Selanjutnya Indonesia juga memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda yang ada di Indonesia. Nah, melalui konfrontasi ekonomi ini pun Indonesia masih gagal, mau nggak mau Indonesia melakukan konfrontasi militer, yang mana di sini
Indonesia itu mencari upaya bantuan senjata ke luar negeri. Pertama, dia nyoba ke blok blok barat, blok barat yang mana berisikan tentara Amerika Serikat. Namun nggak ada hasilnya nih, nggak disetujui. Kemudian coba ke blok timur, yang mana blok timur itu lebih ke Uni Soviet. Kemudian Indonesia mendapatkan bantuan lah. Nah, kemudian ini Belanda ini melihat perkembangan Indonesia dalam hal kemiliteran kan, kemudian Belanda mengajukan surat permohonan untuk menambahkan armada perang di Irian Barat. Kemudian nambahlah armada perang di Irian Barat. Nah, habis itu dalam komponen dari itu Pak Soekarno atau presiden kita pada saat itu mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang berisi tentang satu, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk bermobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Ya, untuk memperkuat Tri Komando Rakyat ini, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962, yaitu yang mana pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, kemudian Komando Pembebasan Irian Barat ini dipimpin oleh Soeharto lah, Jenderal Soeharto. Nah, kemudian pembebasan Komando Mandala ini melaksanakan tugasnya. Yang pertama, ingin menyusup ke Irian Barat menggunakan speedboat. Kemudian ketahuanlah oleh pihak Belanda kan, dan akhirnya sampai terjadi peperangan di situ. Dan kemudian karena tentara yang jumlahnya nggak stabil kan, sedangkan Indonesia cuma pakai kayak kapal bot, sedangkan Belanda dengan kekuatan penuhnya. Jadi di sini salah satu korbannya itu adalah Komandan Yosudarso. Nah, jadi kemudian juga Indonesia ini masih berlangsung lagi kan, mencoba lagi sekalinya Indonesia. Baru tuh habis kejadian itu tuh pihak Belanda tuh kayak menganggap remeh militer Indonesia. Nah, pada akhirnya malah Indonesia ini mampu melakukan infiltrasi terhadap Belanda dan mampu merebut kota Temenabuan. Jadi akhirnya Belanda ini terpaksa melakukan kayak diplomasi atau berunding dengan Indonesia perihal Irian Barat. Nah, yang pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian yang lebih dikenal dengan perjanjian New York. Nah, di perjanjian New York ini ada beberapa isi. Yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA selambatnya 1 Oktober 1962. Habis itu UNTEA ini pemerintahan yang dianu oleh PBB lah, pemerintahan dari PBB. Nah, baru itu pemerintahan sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia. Jadi di dalam UNTEA ini masih menggunakan tenaga dari Indonesia, dari internasional enggak, tapi diawasi oleh PBB gitu. Baru itu mulai tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia atau bendera merah putih dikibarkan di samping bendera PBB. Tentara Belanda meninggalkan Irian Barat secara bertahap lah, pelan-pelan. Dan baru itu juga sedangkan tentara Indonesia yang berada di Irian Barat tetap di situ, tapi di bawah pemerintahan sementara PBB. Jadi dikontrol oleh pemerintahan sementara PBB yang ada di Irian Barat. Baru pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi PBB melalui UTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Indonesia. Baru itu ada juga perjanjian namanya dari PBB ini ada pemerintahan wajib melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau Paperta. Nah, tapi sayangnya Paperta ini nggak bisa dilaksanakan pada saat kepemimpinan Soekarno karena ada konflik politik, yaitu G30 PKI. Jadi Paperta ini dilaksanakan pada saat Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Nah, ya selanjutnya kita masuk ke konfrontasi terhadap Malaysia. Nah, ada konfrontasi terhadap Malaysia ini dilatar belakangi oleh pembentukan Federasi Malaysia.
Federasi Malaysia ini sebelumnya juga ditentang oleh Filipina dan Indonesia. Filipina ini menentang karena memiliki alasan bahwa daerah Sabah di Kalimantan Utara itu merupakan daerah kepemilikan Sultan Sulu. Tapi mereka ini kepemilikannya ini memiliki jejak historis lah ya. Nah, baru tuh kalau Indonesia ini menganggap bahwa proyek Federasi Malaysia ini merupakan neokolonialisme Inggris dan juga dapat membahayakan revolusi Indonesia. Jadi tegang nih sempat 3 negara nih antara Malaysia, Indonesia sama Filipina. Baru tuh diadakanlah konferensi Maphilindo tahun 1963. Yang mana situ ada beberapa dokumen-dokumen yang berhasil diraih, ada 3, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Kominek bersama. Yang mana intinya dari itu adalah Filipina sama Indonesia ini menyetujui terbentuknya Federasi Malaysia, tetapi atas izin rakyat Kalimantan Utara atau Sabah lebih tepatnya. Baru Maphilindo ini atau Malaysia, Filipina, Indonesia meminta PBB agar membentuk panitia khusus untuk menyelidiki atau mengetahui keinginan rakyat. Nah, tapi sangat disayangkan sebelum tugas dari penyidik yang PBB ini Malaysia itu memproklamasikan berdahulu tentang Federasi Malaysia ini pada tanggal 16 September 1963. Nah, kemudian ini meminculah ketegangan konfrontasi terhadap Malaysia. Yang mana akibatnya ini gara-gara melanggar perjanjian Maphilindo kan, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia serta pemutusan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Nah, dari sini 3 negara internasional ini melihat nih ada konflik negara Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand. Mereka berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Namun gak selesai, masalahnya makin meledak karena Perdana Menteri dari Malaysia yaitu Tengku Abdul Rahman gak menghadiri forum tersebut di antara 3 negara ini. Jadi makin meledak lah. Baru ada upaya-upaya lainnya untuk meredamkan lah ketegangan antar Malaysia ini dengan Malaysia, yaitu dengan melakukan pertemuan menteri-menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali tapi nggak menghasilkan apa-apa. Nah, di tengah kemacetan dalam cari jalan tengahnya ini kan Soekarno mengumumkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat pada tahun 1964 yang berisi perhebatan ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Nah, untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora ini, Presiden Soekarno membentuk yang namanya Komando Siaga dan Komando Operasi Tertinggi atau KOTI yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara. Nah, di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia ini, Malaysia ini malah dicalonkan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, di sini Soekarno tuh marah besar dan Soekarno tuh menolak untuk pencalonan tersebut. Tapi dan pada akhirnya juga karena Malaysia masuk, Indonesia keluar dari PBB saat itu. Nah, sangat disayangkan kan karena Indonesia keluar dari PBB, padahal PBB ini salah satu jalannya lah yang bisa membuat Indonesia dengan Malaysia itu damai. Nah, dan konfrontasi ini gak selesai pada masa pemerintahannya Soekarno atau di masa terpimpin. Dan konfrontasi Indonesia Malaysia ini diselesaikan pada era Orde Baru melalui Deklarasi Bangkok seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata maupun masih tepat-tepat mohon maaf juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.